Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Halo, kenalin nama gue Wulan. Kali ini gue mau cerita pengalaman horor yang gue alami. Ini cerita gue waktu gue masih SMK. FYI, gue tuh SMK Kesehatan di Maluku. Dan pas kelas 3, gue harus ikut magang di sebuah rumah sakit yang ada di Makassar. Jauh ya? Jauh lah. Kalau deket kan, aku sama kamu. Yuk, fokus. BTW, di sana gue magang cuma sebulan. Sebentar banget ya. Di rumah sakit itu udah satu gedung sama hotel. Dan daripada jauh-jauh, akhirnya kita nginep di hotel tersebut. Nama hotelnya sebut aja Hotel Bunga. Hotel Bunga itu hotel tua, tapi masih bagus sudut-sudut ruangannya. Ya, kalau mau jepret-jepret estetik mah masih oke lah ya. Asal tau angle aja. Tapi ya, tetep sih, ini tuh hotel tua. Jadi, agak serem gitu suasananya. Gue dan temen-temen gue dapet kamar di lantai 3. Jadi, kita satu kelas ada di lantai yang sama semua. 3 minggu awal sih aman-aman aja. Tidur nyenyak, nyaman. Ya, pokoknya nggak ada kejadian apa-apa deh. Semuanya aman, terkendali. Tepat 1 minggu terakhir gue di sini, tiba-tiba pihak hotel minta kita pindah ke lantai 1 karena mau ada tamu penting yang mau isi di lantai 3. Nah, di sini gue agak mulai janggal nih. Kok bisa-bisanya kita satu kelas dipindahkan ke kamar yang ada di lantai 1? Tamunya emang sebanyak apa, woi? Ini tamu apa rombongan kondangan? Sampai mau pakai semua kamar di lantai 3. Tapi ya, gue nggak ambil pusing sih. Karena setelah pindah kamar, ternyata gue dapat kamar tipe Presiden Suite. Gile, gede banget woi ini kamar. Kan jadi enak ya gue. Rezeki anak soleha emang gak kemana. Singkat cerita, kita pindah ke lantai 1. Hari pertama pindah ada temen gue namanya Melda. Dia itu kayak anak indigo gitu. Terus di kamar kita, dia tuh ngeliat ada cewek yang habis dibunuh gitu. Iya, persis di kamar yang sekarang lagi kita tempatin ini. Anjir, gue kan jadi merinding ya. Melda ceritain ini semua sambil ketakutan. Tapi temen-temen gue pada nggak percaya. Ya disangka cuma mau nakut-nakutin aja. Bahkan ada yang nuduh Melda tuh caper. Jujur, gue di sini sebagai orang yang netral. Di sisi lain, gue percaya sama hal-hal goib. Tapi gue juga nggak pengen tahu lebih lanjut. Soalnya serem. Setelah beberes pindahan, malamnya kita disuruh kumpul sama ibu dan bapak guru di kamar Melda. Alias kamar gue juga tuh. Di sini gue juga tiba-tiba ngerasain hal yang aneh di tubuh gue. Dan ternyata bener aja. Gak lama, gue ngerasa sesak dan jadi sedih aja gitu bawaannya. Padahal gue gak lagi galau ataupun overthinking. Sumpah, kacau banget mood gue. Terus gue ngerasa kayak ada orang yang rame banget. Kayak mau nyerang kita yang ada di dalam ruangan itu. Jujur, itu emang samar-samar. Tapi gue bisa ngerasain itu. Akhirnya gue nangis dan ketakutan. Gue coba ngasih tahu ke bu guru soal kondisi yang gue alami. Tapi ternyata gue lagi dalam kondisi gak bisa ngendalin diri sendiri. Aneh kan? Gue gak sepenuhnya bisa ngendalin tubuh dan pikiran gue. Sumpah gue takut banget. Bahkan seketika gambaran-gambaran makhluk mengerikan yang biasanya gue lihat di TV beneran ada hampir di setiap sudut ruangan. Sumpah gue takut banget. Bahkan seketika gambaran-gambaran makhluk mengerikan yang biasanya gue lihat di TV beneran ada hampir di setiap sudut ruangan. Saat itu yang gue lakukan cuma nangis jadi-jadinya. Dalam hati gue sambil baca-baca ayat Al-Quran. Akhirnya gak lama gue bisa ngendalin diri gue dan udah gak nangis lagi. Tapi badan gue rasanya jadi lemes banget. Akhirnya gue dikasih minum sama guru gue dan disuruh istighfar. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah gak lama gue tenang, tiba-tiba teman-teman cewek gue pada ngerasain hal yang sama. Dan akhirnya terjadi tragedi kerasukan massal. Saat itu kita semua panik. Dan anehnya, gak ada pegawai hotel sama sekali di lantai 1 itu. Seketika suasana hotel sepi, sunyi, bener-bener mencekam banget. Guru gue cuma ada 3 orang yang dampingin kita. Dengan siswa 40 orang dan hampir semuanya kerasukan. Ya jelas lah semuanya panik gak karuan. Gue dan beberapa teman gue yang masih sadar pada mencar keliling hotel buat nyari petugas dan ada juga yang kembali ke kamarnya masing-masing.
Tapi semakin lama semakin banyak temen gue yang kerasukan. Dan sampai jam 1 malam, gak ada satupun pihak hotel yang muncul nolongin kita. Bahkan di resepsionisnya aja kosong. Kemana semua karyawan di sini, boy? Suasana hotel benar-benar mencekam. Ditambah dengan suasana yang tiba-tiba terasa dingin. Bener-bener buat gue makin ketakutan. Teriakan-teriakan histeris temen gue makin bikin gue gak nyaman. Saking gak kuatnya, guru gue minta bantuan ke teman-teman guru yang bisa bantu ini dari jauh. Bahkan kita juga minta bantuan doa ke keluarga kita di rumah. Kebetulan salah satu temen gue orang asli Makassar, yang dia juga sempat kerasukan, manggil pamannya untuk datang dan bantu ngatasin musibah ini. Namanya Pak Suhud. Katanya dia ahli soal urusan goib begini. Gak lama Pak Suhud datang, lalu mulai melakukan ritual. Komat kamit baca mantra yang gue juga gak tahu apa yang dia lakuin. Pak Suhud bilang kalau pihak hotel yang kita tempatin ini sedang punya janji dengan makhluk gaib. Dan kebetulan kami adalah satu-satunya penghuni terakhir yang menginap di hotel ini. Mereka memiliki janji berupa tumbal 1 ekor sapi, atau setara dengan 2 manusia. Tapi kebetulan pihak hotel mengingkari janjinya. Dan makhluk gaib ini marah, sehingga ingin mengambil nyawa 2 manusia. Jir, aja gile nih. Untungnya Pak Suhud cepat tanggap. Dan akhirnya Pak Suhud meminta orang rumahnya untuk memotong seekor sapi sebagai ganti. Setelah semua ritual telah dilaksanakan, teman-teman gue yang kerasukan sudah sadar. Perlahan-lahan suasana hotel udah gak terlalu mencekam. Akhirnya semua selesai di jam 5 subuh. Dan kami memutuskan untuk kembali ke Maluku. Dan tidak melanjutkan program magang yang seharusnya masih ada 1 minggu lagi. Gue sekarang udah lulus sekolah, dan cerita ini bener-bener bikin gue trauma buat nginep di hotel. Bahkan gue cerita ini ke kalian aja masih merinding ketakutan. Pesan gue sih cuma satu, dimanapun kalian berada, apalagi di tempat baru, jangan lupa berdoa. Karena hanya dengan rahmat dan pertolongan Tuhan lah kita bisa diselamatkan dari mara bahaya maupun hal goib. Jujur, gue kecewa sama pihak hotel yang tidak bertanggung jawab, apalagi terbuka dengan hal ini. Semoga cerita ini bisa bikin kalian lebih hati-hati ya guys. Jangan lupa doa kalau menginap di tempat yang baru. Sekian pengalaman horor gue. Kalau kalian punya cerita yang menarik, langsung aja kirim ke email guepunyacerita.id@gmail.com. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Gue Punya Cerita. Bye!